Kami mengucap syukur Tuhan buat atas kasih-Mu, atas tubuh yang sehat, atas tubuh yang kuat pada pagi hari ini yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh membawa setiap kehidupan kami, pribadi kami untuk memberi yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Dan kami akan diberkati oleh firman-Mu, jamah hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, untuk kami menerima kebenaran ya Bapa. Dan kuasa roh jahat, kuasa-kuasa yang tidak berkenan yang akan mengganggu kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, alaskan ibadah kami dan doa kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat Bapak Ibu serta Saudara buat kesempatan yang ada, meskipun kita ibadah kita online, tetapi hati kita tetap ada di dalam Tuhan karena situasi dan kondisi saat-saat ini. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, serta Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, dan mintalah maka Tuhan akan memberi. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan satu judul atau tema, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak, Ibu, serta Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak dan dia meminta kepada orang tuanya, mungkin ayah atau ibunya. Saya yakin dan percaya pasti dia pun akan memperhitungkan terlebih dahulu apa yang mau dibutuhkan anak tersebut. Dan mungkin kalau hal itu untuk kebaikan dan hal itu untuk yang sesuatu yang diperlukan, saya yakin dan percaya pasti orang tua akan memberi. Nah, sebaliknya, kalau anak itu meminta untuk hal-hal yang lain dan yang tidak berkenan, mungkin untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan menyakiti anak itu sendiri, saya yakin dan percaya orang tua pun akan tidak memberi. Karena ada satu pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan di dalam memutuskan atau memberi segala sesuatu yang apa yang diminta oleh anak tersebut. Nah, mari kita akan belajar pada hari ini, yaitu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Nah, firman Tuhan ini seringkali sebagai orang Kristen, seringkali kita mengklaim ayat ini. Apakah ini salah? Saya katakan tidak. Tetapi apakah ini harus? Nah, kita akan kembali ke dalam pribadi-pribadi kita masing-masing. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang ditinggalkan di dalam kalimat ini. Di dalam ayat atau Yohanes 15 ayat yang ke-7 ini. Karena di sana ada 3 hal. Yang pertama yang kita harus mengerti, yaitu Yohanes 15 ayat yang ke-4. Yohanes 15 ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, yang pertama memberikan satu pengertian, yaitu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memiliki segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Baik nafas hidup kita, baik apa yang kita jalani di dalam hari-hari ini. Nah, jadi yang pertama, tinggal di dalam Tuhan. Seperti Yohanes 15 ayat yang ke-7, di dalam kalimat-kalimat yang ada. Nah, pengertian tinggal di dalam Tuhan, tadi sudah saya singgung. Seorang bapak dan seorang anak
atau orang tua kepada anaknya. Nah, di mana anak-anak ini tinggal di dalam keluarga dan di situ ada orang tua, saya yakin dan percaya, maka anak ini akan terjamin di dalam kebutuhannya, di dalam kehidupannya, apa yang diperlukan di dalam hari-harinya, baik itu biaya studinya, baik itu makan dan hidupnya, pasti dia akan dipelihara. Nah, demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan menjamin keseluruhan di dalam hidup ini. Nah, seringkali pertanyaannya, berapa banyak orang yang di dalam Tuhan, tetapi dia tidak mau sungguh-sungguh tinggal sepenuhnya di dalam Tuhan selama hidupnya. Mungkin dia mengandalkan kekuatannya, mungkin dia mengandalkan hartanya, mungkin dia mengandalkan jabatannya. Itu sementara semuanya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, mari kita berperkara, mari kita sungguh-sungguh, mari kita mentaati, mari kita mengerti di dalam hidup ini, karena semuanya ini dari Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, seperti ranting yang tinggal pada pokok anggur. Nah, kalau ranting ini tidak tinggal di dalam pokok anggur, saya yakin dan percaya, maka ranting ini tidak akan berfaedah. Maka ranting ini tidak akan menghasilkan buah karena dia tidak memiliki nutrisi-nutrisi yang dia butuhkan. Demikian kehidupan kita juga. Kita perlu membutuhkan nutrisi-nutrisi di dalam hidup ini. Nutrisi-nutrisi dalam hidup ini tidak hanya kita menjalani hidup ini dengan bebas dan begitu saja. Tetap kita menjaga, tetap kita merawat, tetap kita berlaku sesuatu yang terbaik untuk tubuh kita, untuk hidup kita ini. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari Yohanes 15 ayat yang ke-7, yaitu biarlah firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita. Nah, jadi yang pertama, tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Artinya, kalau firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, dalam pengertiannya di bagian yang kedua ini, poin yang kedua, yaitu kita perlu dibersihkan. Karena ranting itu kalau menghasilkan buah yang bagus dan manis, itu harus dibersihkan. Nah, dibersihkan dalam pengertiannya ayat ini, bagaimana kita memiliki hidup ini juga perlu dibersihkan dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal kenajisan, mungkin dari hal-hal yang jahat yang apa kita lakukan di dalam hari-hari kita. Oleh sebab itu, firman Tuhanlah yang masuk di dalam hati kita. Firman Tuhan kita dengarkan, firman Tuhan kita hidupi, sehingga apa yang kita dapat, firman Tuhan itu benar-benar memberikan satu perubahan, memberikan satu kekuatan, memberikan satu pemulihan di dalam hidup ini. Karena apa? Firman Tuhanlah yang bisa mengubah di dalam setiap hidup ini. Baik karakter kita, baik perekonomian kita, baik keadaan situasi kondisi kita saat-saat ini. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah yang perlu kita miliki. Yang pertama, tinggal di dalam Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita dan kita hidupi. Yang ketiga,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 105 pasal 40 sampai Mazmur 105 ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Mereka meminta maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus. Akan Abraham hambanya, dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya, amin. Nah, Bapak, Ibu, serta Saudara, mari kita lihat satu demi satu di dalam Mazmur 105 ayat 40 sampai 45 ini, di mana memberikan satu gambaran. Pada saat itu bangsa Israel di saat keluar dari Mesir untuk menuju ke Kanaan, dia meminta kepada Tuhan. Arti meminta ini berarti memohon kepada Tuhan. Dan di mana apa yang dibutuhkan bangsa Israel pada saat itu, Tuhan mencukupi di dalam hari-harinya. Contohnya, di saat dia memerlukan kebutuhan hidupnya, yaitu untuk makan minum. Di saat pagi hari Tuhan memelihara, yaitu dengan roti dari langit, yaitu mana. Di saat petang Tuhan memberikan juga burung puyuh. Nah, jadi daging Tuhan berikan juga. Tidak sampai di sana. Di saat siang hari Tuhan sertai dengan tiang awan. Dan di saat malam hari Tuhan sertai dengan tiang api. Nah, jadi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan Alkitab tulis, selama 40 tahun pun apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, Tuhan selalu mencukupi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke Kanaan. Bahkan tali kasutnya pun tidak ada sampai yang rusak. Nah, pengertiannya berarti apa yang kita minta di dalam Tuhan, kalau hal itu kebaikan yang kita perlukan, yang kita butuhkan, maka kita yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kita. Ada satu hal yang menjadi garis bawah di dalam Mazmur 105, yaitu di ayat 45. Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya, yaitu ketetapan Tuhan, dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Nah, di sini ada satu yang perlu kita garis bawahi. Setiap apa yang kita ingini, setiap apa yang kita minta, oleh sebab itu, mari kita pegang janjinya Tuhan. Mari kita ikuti perintahnya Tuhan. Mari kita taati setiap peraturan-peraturan yang Tuhan berikan, yang kita dengar lewat hamba-hamba Tuhan yang sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, serta Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau membangun setiap roh kita. Mari kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hari-hari kita. Berikutnya, apakah setiap kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab? Nah, ini memberikan satu pertanyaan di dalam diri kita. Saya katakan, ada kalanya Tuhan tidak jawab. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Atau kamu berdoa, maaf saya ulang,
Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ada kalanya setiap kita meminta, Tuhan tahu setiap kebutuhan keperluan kita di dalam hari-hari kita. Baik kebutuhan anak kita, baik kebutuhan ekonomi kita, dan apa yang kita perlukan, Tuhan mencukupinya. Tetapi di saat kita meminta, kalau hal itu untuk memuaskan hawa nafsu kita, Tuhan pun tidak akan memberi. Dan Tuhan pun tidak akan menjawabnya. Karena apa? Dalam arti untuk memuaskan hawa nafsu, ya. Ini tanda kutip dalam pengertiannya berarti untuk hal-hal yang tidak baik, yaitu hal-hal yang tidak untuk kebutuhan yang perlu yang kita butuhkan. Nah, disitulah Tuhan memberikan satu pernyataan, ya. Jadi kita perlu meminta Tuhan, ada kalanya Tuhan jawab, ada kalanya Tuhan pun tidak jawab, dan ada kalanya Tuhan pun mengatakan tunggu saatnya Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu serta Saudara, biarlah dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan tema mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari memberikan satu pembelajaran di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, supaya Tuhan memberi apa yang kami minta. Harus kita memiliki 3 hal ini. Yang pertama yaitu tinggal di dalam Tuhan, karena Bapa kita yang memiliki segala sesuatunya, seperti seorang anak kepada ayahnya atau orang tuanya, dia pasti tahu apa yang menjadikan kebutuhan keperluan anaknya itu. Demikian juga Tuhan tahu apa yang menjadikan kebutuhan keperluan kita. Dan yang kedua, biarlah firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita dan kita hidupi firman Tuhan, yaitu kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hari-hari ini. Dan yang terakhir, mari kita lihat, yaitu supaya apa yang kita minta Tuhan akan memberkati kita. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Perikopnya hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang meminta batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jelas. Nah, di sini memberikan pengertian di dalam setiap kehidupan kita. Dan supaya iman kita bertumbuh dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan di saat kita meminta kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, mintalah maka engkau akan menerima, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dan kalimat seterusnya dan selanjutnya mengatakan, apakah seorang bapa kalau anaknya meminta roti dia akan memberi batu? Tentunya tidak. Pasti dia akan memberi roti. Dan sebaliknya juga, kalau anaknya mau minta ikan, apakah kita akan memberi ular? Tentunya tidak. Pasti ikan yang akan diberinya. Nah, ini tahu Bapa kita yang di surga apa yang kita butuhkan, yang apa kita perlukan di dalam hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu, di dalam kalimat yang terakhir, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini jelas. Jadi Tuhan tahu setiap apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Ya, kita yakin dan percaya Tuhan pun akan mendengar. Nah, Tuhan pun akan nyatakan dengan kasih setianya kalau hal itu memang baik di hadapan kita dan benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu serta Saudara, biarlah menjadikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini
untuk kita semuanya. Dan berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya dan kita menghidupinya di dalam hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian, yaitu Pelangi Kasih-Nya. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun ada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup. Kami bersyukur Allah yang selalu mencukupi setiap kebutuhan keperluan di dalam hari-hari kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di mana kami meminta di dalam Engkau Tuhan, maka Engkau akan memberi dengan yang terbaik dan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan apa yang sesuai dengan hati kami, hidup kami yang ada ya Bapa. Dan Tuhan Kau ajarkan pada hari ini Tuhan, di saat kami meminta Tuhan, ada hal-hal yang perlu
yang harus kami hidupi di dalam hari-hari kami Tuhan, yaitu kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, yaitu kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati bait-Mu bersama Engkau Tuhan, dan juga Tuhan firman-Mu itulah yang tinggal di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami mau menghidupi firman Tuhan di dalam hari-hari kami yang ada Tuhan. Dan firman-Mu itulah Tuhan yang mengajar kami, yang menegur kami Tuhan, yang mendidik kami Tuhan, untuk kami hidup yang berkenan di hadapan-Mu, untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan kehidupan kami boleh berarti, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, sebab Engkau lebih dahulu memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami ini, baik keluarga rumah tangga kami Tuhan, baik orang-orang kami yang kami cintai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami bawa doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap pekerjaan-Mu di mana-mana tempat Tuhan, baik saat-saat ini lewat ibadah online yang ada Tuhan, biar iman percaya kami tetap di dalam Engkau, dan kami membangun setiap mezbah doa kami bersama keluarga kami, baik suami istri, baik anak-anak kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menikmati bait-Mu, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, sebab hadirat-Mu itulah yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, dan yang menghibur kami, dan yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pakai di dalam saluran berkat-Mu Tuhan, untuk membina, untuk membimbing, untuk mengajarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu bersama keluarga mereka juga, baik di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan bangsa negara kami dalam pimpinan dan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang terjadi saat-saat ini Tuhan, biarlah Tuhan pengampunan-Mu, biarlah belas kasih-Mu Tuhan tercurah untuk setiap umat-Mu yang ada dalam bangsa kami maupun bangsa-bangsa lain. Baik saat-saat ini banyak bencana-bencana alam yang terjadi, baik gunung meletus, kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi, baik virus corona yang terjadi saat-saat ini Tuhan, yang melanda di dalam seluruh bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Disitulah Tuhan Kau mengasihi umat-Mu, disitulah Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan, kemahakuasaan-Mu, kemahakehadiran-Mu Tuhan selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan wabah virus corona ini cepat berlalu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, dengan pengampunan-Mu, dan setiap umat-Mu Tuhan untuk kembali, untuk menghidupi di dalam kebenaran firman-Mu, untuk berbondong-bondong Tuhan, untuk berbalik ke jalan benar yang Engkau berikan, yang Engkau ajarkan di dalam hari-hari kami di dalam Engkau ya Bapa. Engkau yang mengampuni kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan tim medis yang menangani, Engkau berikan kekuatan, Engkau memberikan perlindungan, baik keluarganya juga Tuhan, sehingga Engkau pakai, biar ada satu kesembuhan yang Kau kerjakan lewat tim medis yang ada, sehingga setiap pasien-pasien baik COVID-19, baik yang sakit lainnya pun disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik pemerintah pusat, daerah Tuhan, bahkan segenap komponen masyarakat yang ada untuk bersinergi Tuhan, untuk mentaati setiap peraturan-peraturan pemerintah yang ada, dan juga memperlakukan protokol-protokol kesehatan di dalam hari-hari mereka, baik di dalam keluarga, baik di dalam lingkungan mereka, baik di dalam mereka bekerja di mana tempat Engkau tempatkan setiap kehidupan kami yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami semuanya. Dan kami mengucap syukur, dan kami alaskan, dan kami serahkan setiap doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Mari yang sudah diberkati dan yakin dan percaya, mari kita katakan amin. Saudara yang kekasih, kita pulang bersama dan kita nikmati persekutuan dengan Bapa di surga mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin.